dari nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Pada sore hari ini kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya undang kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, dan pada kornya saya serahkan doa pembukaan kepada Bapak Pendeta Mika Sandatodi. Ku layak Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan selalu kami rasakan dalam hidup kami. Setiap langkah detak jantung kami ada sebagaimana ada hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami menghargai waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa datang merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Kami bisa memuji Tuhan, bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Roh Kudus mendorong kami untuk bisa berdoa menyembah kepada Tuhan, sehingga kami bisa merasakan suasana surga. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kami selalu penuh melimpah, meluap-luap untuk senantiasa beribadah melayani Tuhan, berkobar-kobar. Jangan sampai kami lemah dan putus asa Tuhan.
Banyak pencobaan, banyak halangan, banyak rintangan di hari-hari ini selalu menggoda menghalangi kami. Tapi kami percaya firman Roh Kudus kasih-Mu selalu Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga ada keteguhan, ada kekuatan yang bukan bersumber dari diri kami, tapi semua bersumber dari Tuhan, sehingga kami selalu dimampukan Tuhan menghadapi apapun juga. Kami bisa bergumul bersama Tuhan, berjuang sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Jangan sampai ada dari kami yang gugur di tengah jalan Tuhan. Biarlah kami semua sampai pada garis akhir. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berhadirat di tengah-tengah kami sore hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer semua. Peralatan yang kami pakai dalam ibadah sampai pemberitaan firman. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami. Bukakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami sangat membutuhkan pribadi-Mu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan selalu menggoda, mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, kelemahan, keras hati, main-main. Kami ikat, kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kami juga yang beribadah lewat radio, video, internet di mana saja. Tuhan juga mengurapi mereka. Dan Tuhan tolong kami semua. Biarlah dimanapun kami berada, kami selalu merindukan kesatuan dalam satu firman pengajaran benar, satu penyembahan. Sehingga sungguh-sungguh kami merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kami diubahkan sampai sempurna, sehingga kami semua layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, jiwa-jiwa yang sudah mundur tarik kembali, jiwa baru Tuhan bertambahkan di tempat ini. Kami bahagia bersama Tuhan. Persekutuan di Medan juga Tuhan tolong. Pakai hamba Pendeta Wijaya, gerakan jiwa-jiwa umat-Mu, hamba-hamba-Mu, terjadi persekutuan kegerakan rohani. Kami semua masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan, kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani nomor 189. Dengan segenap hati, segenap hati, segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu, sembah Tuhan. Tangan
sebab Engkau yang layak, sebab Engkau terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Gor. Sebab Engkau yang duduk anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Nyanyian tambahan nomor 23, Allah bangkit. Nyanyian tambahan nomor 23, Allah bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, bukanlah kuasa-Mu ya Tuhan, umat-Mu, Allah rahasia tempat kudusnya. Dari atas gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, bukanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah rahasia tempat kudusnya. Gol, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, galakkan, hanya dibebaskan, Allah rahasia tempat kudusnya. Dari atas gerakkanlah kekuatan-Mu, sampai berdiri. Kekuatan-Mu ya Allah, selamatkanlah umat-Mu, rahasia tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, galakkan, hanya dibebaskan, Allah rahasia di tempat kudusnya. Dari atas gerakkanlah kekuatan-Mu, kekuatan-Mu ya Allah, bukanlah kuasa-Mu ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, Allah rahasia tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, galakkan, hanya dibebaskan, Allah rahasia di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, galakkan, Allah rahasia di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah rahasia di tempat kudusnya. Silakan duduk kembali.
Nyanyian rohani, kita lanjut nyanyian rohani 359. Nyanyian rohani 359, janji sudah digenapi. Suara bagi sang raja, angkatlah suara puji Dia, nyanyikan lagu hidup pujian, bersuka cita nyanyilah kepada Yesus sang raja, yang memberkati umatnya, bagi Dia segalanya hormat, puja dan sembah. Oh, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Dari atas mari bersorak, Mari bersorak bagi sang Raja. suara puji Dia, nyanyikan lagu hidup pujian, bersuka cita nyanyilah, sembah Yesus sang Raja, yang memberkati umatnya, bagi Dia segalanya hormat, puja dan sembah. Oh, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Nyanyian tambahan nomor 49, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kor di saat tak berdaya, kor. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dari atas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dari atas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kau di saat ku tak berdaya, kita ulukan tangan kepada Tuhan. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi di saat ku tak berdaya. Haleluya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Apapun keadaan kita pada sehari-hari ini, mungkin banyak menghadapi masalah-masalah mustahil, mungkin menghadapi banyak air mata, mungkin kehidupan kita tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi kalau kehidupan kita bisa datang menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, hanya berharap belas kasihan Tuhan, maka mujizat nyata di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian tambahan yang berjudul Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menenapi karya-Mu. Dari atas, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dari atas, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sekali lagi dari atas. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami, kita datang kepada Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Ajarku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Seringkali kehidupan kita manusia bangsa kafir tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, tidak bisa mengerti jalan Tuhan, sehingga kehidupan kita sering bimbang akan kuasa Tuhan, sering kecewa, sering putus asa dalam melayani Tuhan. Tetapi kalau pada malam hari ini kehidupan kita mau diisi oleh firman pengajar yang benar, yang sanggup menolong kehidupan kita, yang sanggup menghapus segala kemustahilan, bahkan yang sanggup menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna, yang untuk siap layak duduk bersanding dengan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 83, Mujizat Masih Ada. Sama-sama kita berdiri. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku,
ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita mengatakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya di saat kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, maka mujizat masih ada dalam hidup kami. Firman-Mu mampu mengubahkan hidup kami ke arah manusia rohani, manusia mulia seperti Tuhan. Juga mampu mengadakan mujizat-mujizat jasmani, menolong kami, menyelesaikan masalah kami, menjadikan semua baik dan indah pada waktunya Tuhan. Bahkan sampai jika Engkau datang kedua kali, kami sempurna seperti Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi, Tuhan sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan kemustahilan bagi kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita. Yesus Kristus selamat mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap satu kesatuan untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kitab Wahyu 22 ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang.
Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini Yesus sebagai mempelai pria surga. Roh itu Yesus sebagai mempelai pria surga, mengundang kehidupan yang haus. Kehidupan yang haus. Kehidupan yang haus akan dipuaskan, akan disegarkan, dimandikan, sampai menjadi sempurna seperti dia. Pengantin perempuan. Mempelai perempuan juga mengundang. Jadi tugas mempelai perempuan kita, gereja Tuhan, mempelai wanita surga, mempelai perempuan Tuhan, juga harus mengundang kehidupan yang haus. Banyak kehidupan yang haus hari-hari ini. Kita juga ikut mengundang. Ya. Ada 3 tempat manusia haus. Ada 3 tempat manusia haus. Yang pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pulang kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi nomor 1, 3 tempat manusia yang haus. Yang pertama, padang gurun dunia. Padang gurun dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia, kekayaan, kepandaian, kedudukan, apalagi sebaliknya, tidak dapat memuaskan manusia. Tidak dapat memuaskan manusia. Apalagi kalau menghadapi panas terik pencobaan-pencobaan. Jadi segala bidang pencobaan yang mustahil, maka sering membuat manusia kering rohani. Manusia menjadi kering rohani. Tidak puas. Kering rohaninya, tidak puas. Wujudnya apa? Orang kering, tidak puas. Pertama bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan yang lain. Bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan yang lain. Yang kedua, emosi. Mau melempar batu. Nah, ini keras hati, emosi. Mau melempar batu. Kecewa dan putus asa. Bahkan tinggalkan Tuhan. Kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Itu yang pertama, padang gurun dunia. Membuat haus. Yang kedua, di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Nah ini hati-hati. Di dalam ibadah pelayanan juga. Di dalam ibadah pelayanan juga banyak orang haus. Kisah Rasul 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi kedua, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan juga terjadi kering rohani. Ya. Kering rohani, kehausan rohani. 2 hal penyebab. Ada 2 hal yang menyebabkan ibadah pelayanan menjadi kering. Ya. Kering rohani dalam ibadah pelayanan. Haus di dalam ibadah pelayanan. Tadi hal-hal jasmani. Hal-hal yang jasmani. Ini pembagian kepada janda-janda dan lain-lain. Hal-hal jasmani membuat kering rohani. Membuat haus secara. Mengapa demikian? Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang menuntut. Menuntut. Bukan berkorban, malah menuntut. Menuntut perkara-perkara jasmani. Sehingga bersungut-sungut. Sehingga bertengkar. Ya. Sehingga bersungut-sungut, bertengkar. Bahkan datang di pengadilan dan lain-lain. Hanya karena perkara-perkara jasmani di dalam rumah Tuhan. Ya, dan seterusnya. Ya, ayat 11-12, kalau sudah bersungut, bertengkar, dan lain, saling menghasut, saling menjatuhkan, dan lain-lain.
Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke hadapan mahkamah agung. Nah ini, kalau sudah bersungguh bertengkar, lalu akhirnya saling menghasut, saling menjatuhkan, dan lainnya. Saling menghasut, saling menjatuhkan. Nah itu menghasut. Mengadakan gerakan. Gerakan apa ini? Gerakan kontra, perlawanan. Gerakan untuk menghambat pembangunan tubuh Kristus, merusak pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini karena banyak menuntut yang jasmani. Nah ini kita harus hati-hati. Kemudian B, hal-hal rohani juga. Hal-hal rohani. Terutama perbedaan pendapat dalam pengajaran. Itu saja. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai 4, kemudian 14, 18. Mari. Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 4, kemudian 14 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka. Ya terus, ya. Sampai 4, ya. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut dan seterusnya. 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ketika mereka, 15, 14 sampai 18. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 17. Jadi jika Allah memberi karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa lain, bangsa kafir, juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, jadi ini hal-hal rohani. Jika ada perselisihan pendapat tentang sesuatu, tentang pengajaran terutama, maka kita harus kembali ke Alkitab. Nomor 1, kita harus kembali ke Alkitab. Jangan acuan lain, kita kembali ke Alkitab. 1. Kedua, harus dalam urapan Roh Kudus. Mengandalkan Roh Kudus urapan. Dan dalam ketulusan hati. Bukan untuk menang-menangan, saya harus menang, ini harus kalah. Tidak. Dengan ketulusan hati. Ya, dengan ketulusan hati. Supaya Roh Kudus menyatakan kebenaran. Roh Kudus yang menyatakan kebenaran, bukan kita. Roh Kudus yang menyatakan kebenaran sehingga kita menjadi tenang. Nah, kalau sudah dinyatakan suatu kebenaran yang tidak bisa lagi disanggah, berdasarkan firman, berdasarkan urapan, berdasarkan ketulusan hati, Roh Kudus menyatakan suatu kebenaran yang tidak bisa disanggah lagi. Maka kita akan menjadi, kita mengerti, kita menjadi tenang, sehingga tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi perpecahan. Jangan sampai ingin mengalahkan orang. Kita salah tapi mau menyalahkan orang, mengalahkan orang. Wah kita, itu namanya memecah belah juga tubuh Kristus, merusak, menghambat, merusak pembangunan tubuh. Jadi hati-hati, ibadah pelayanan ada hal jasmani yang merusak, ada hal yang rohani. Kita harus hati-hati. Ini membuat tidak puas, kering, bersungut, saling menghujat dan lain-lain. Tuhan tolong. Yang ketiga, saja di dalam rumah tangga. Yang ketiga di dalam nikah rumah tangga. Yang ketiga di dalam nikah rumah tangga. Nah, inilah tempat-tempat di mana manusia tidak puas. Ya. Mulai di padang gurun dunia. Biar kaya, mau miskin, mau pandai, mau bodoh, tidak bisa. Semua tidak bisa memuaskan manusia. Ya, nah, Tuhan tolong. Kemudian di dalam ibadah pelayanan, hati-hati mengenai masalah jasmani, masalah rohani itu banyak membuat tidak puas, saja membuat bersungut, perpecahan, pertengkaran dan lain.
ya, sampai pengadilan seringkali, ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai nikah dan rumah tangga. Nah, saudara, jadi nikah rumah tangga sering tidak puas. Mengapa? Nah, kita belajar pada perempuan Samaria, bangsa kafir. Nikahnya tidak puas, nikah rumah tangga, ya, saja seringkali tidak puas. Terutama bangsa kafir, nikah rumah tangga bangsa kafir sering tidak puas. Sebab pertama, Yohanes 4:9, Yohanes 4 ayat 9. Karena ada kepahitan hati, tidak bergaul. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, tidak bergaul, hatinya kotor, ada kepahitan hati. Hati kotor, ada kepahitan. Ada iri, benci tanpa alasan, dendam, dan lain-lain. Kalau di rumah tangga ada itu, tidak bisa. Ya. Tidak puas, malah pahit hidupnya. Kedua, karena ada perbuatan kotor. Nah, 5 kali kawin cerai. Ya, saya kira tidak usah dibaca di Yohanes 4, 16 sampai 18. Ada perbuatan kotor. 5 kali kawin cerai, yang ke-6 dan ke-7 terus itu seterusnya kawin mengawinkan. Nah, bebas sudah, ya, sudah bebas. Nah, ada perbuatan dosa, perbuatan kotor, dosa sampai puncak dosa, kawin cerai, kawin mengawinkan. Ketiga, tidak ada air kehidupan. Ini yang ditawarkan Tuhan. Tidak ada air kehidupan, Roh Kudus. Kalau nikah rumah tangga tidak ada Roh Kudus, tidak bisa. Biar semua ada, rumah ada, peralatan ada, lengkap, canggih, bagus, ya, modern, uang ada, semua tidak bisa. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak mampu. Ya, tidak puas, tetap kering rumah tangga, tidak pernah puas. Nah, Tuhan tolong, ya. Jadi kita membutuhkan air hidup, Roh Kudus untuk bisa memuaskan kehidupan kita. Di padang gurun, dalam ibadah pelayanan, di padang gurun yang gersang, di dalam ibadah pelayanan, di dalam nikah rumah tangga. Bahkan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita butuh Roh Kudus, air kehidupan yang dari surga. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau menerima air hidup, aliran Roh Kudus dari surga? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air hidup, ya, aliran Roh Kudus yang dari surga? Jawabnya, Yohanes 4 ayat 10, 13, 14. Yohanes 4 ayat 10, 13, 14. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, bangsa. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, Yesus berkata, berilah aku minum. Yesus haus, beri aku minum, maka dia akan memberikan kepada kita air hidup. Air hidup. Ya, nanti 13-14 nanti cukup 10 dulu. Nah, ini bagaimana caranya. Ya, jadi caranya kita harus memberi minum Yesus. Berilah aku minum, maka aku akan memberi kamu minum air hidup, aliran Roh. Kita harus memberi Yesus minum. Apa itu artinya? Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Kita harus memberi minum Yesus. Apa artinya? Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Di ayat lain bercampur empedu, ya, pahit, asam, pahit, getir, pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Jadi kita harus memberi minum Yesus. Bagaimana caranya? Yesus di atas kayu salib, Yesus berseru, aku haus. Nah,
Aku haus. Kita harus memberi minum Yesus di kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu. Yesus berseru di atas kayu salib, aku haus. Nah, maka kita harus memberi minum Yesus di atas kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu, yaitu dosa-dosa sampai puncaknya dosa dan segala kutukan dosa, hukuman dosa. Ya, itu yang harus kita beri minum Yesus dengan anggur asam bercampur empedu. Sekarang sama dengan dosa-dosa sampai puncak dosa, ya, dan segala kutukannya, segala hukuman. Lewat bagaimana? Lewat mengaku dosa. Itu memberi minum Yesus. Lewat mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal, kayu salib. Memberi minum Yesus di kayu salib. Ya, mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal, sejujur-jujurnya. Seperti perempuan Samaria jujur. Panggil suamimu, aduh ini bukan Tuhan. Entah yang keberapa, ini bukan suami, jujur. Dan berani menanggung resiko. Nah, berarti dia berzina. Kalau dia ngaku jujur, ini bukan suamiku. Berarti dia selingkuh atau dia hidup bebas dengan orang laki-laki lain. Hukumannya dirajam batu. Nah, dia berani menanggung resiko. Nah, ini kita mengaku dosa juga dengan sejujur-jujurnya. Juga harus berani menanggung resikonya, apapun resikonya. Kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka, ini sama dengan memberi minum Yesus di atas kayu salib dengan anggur asam. Maka Yesus meminum anggur asam bercampur empedu. Maka Yesus meminum anggur asam bercampur empedu dan berseru. Dia puas, berseru, sudah selesai. Yesus puas, sudah selesai. Berseru, sudah selesai. Artinya, Yesus menjadi puas, tidak haus lagi. Karena sudah menanggung segala dosa dan kutukan dosa, hukuman dosa kita. Ini, Yesus puas, sudah selesai. Dia merasa puas sebab Yesus sudah menanggung segala dosa dan kutukan dosa, hukuman dosa bagi kita semua. Sama dengan yang kedua, sudah selesai. Yesus mengampuni. Bukan cuma menanggung, tapi juga mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa sampai puncak dosa kita. Jadi itu kepuasan Yesus. Menanggung kutukannya, hukumannya, dosanya ditanggung dan mengampuni segala dosa sampai puncak dosa. Maka kita jangan berbuat dosa lagi. Maka kita jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa lagi, membuat Yesus haus lagi. Pengampunan batal. Ayo, sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Satu lagi, sudah selesai. Artinya, Yesus memberikan air hidup, aliran Roh Kudus, anggur manis, aliran air hidup, aliran Roh Kudus kepada kita semuanya. Supaya kita juga merasa tidak haus juga. Tuhan tolong kita. Inilah suatu kebutuhan kita. Baik di padang gurun, dunia ini dalam kekayaan, kemiskinan, kepandaian, kebodohan, tidak bisa puas. Butuh Roh Kudus, aliran air Roh Kudus, anggur baru, anggur manis. Di dalam nikah rumah tangga mau apa sudah, tidak bisa juga. Harus ada air hidup. Dalam ibadah pelayanan, tidak bisa, mau gereja besar, gereja kecil, mau apa, tidak bisa. Mau khotbah, mau main musik, mau ngepel, mau apa, tidak bisa. Tidak bisa puas. Kecuali ada air hidup, aliran Roh Kudus, aliran air. Dalam nikah rumah tangga. Biarlah kesempatan ini kita mohon. Supaya aliran air hidup, aliran Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Bisa dibagikan pada yang lain. Tadi, marilah roh pengantin laki-laki. Yesus mempelai mengundang orang yang haus. Kita mau diberi Roh Kudus sampai menjadi mempelai. Kita juga mengundang yang lain. Tugas kita mengundang yang lain untuk datang. Mari hasilnya. Kalau ada Roh Kudus ini. Pertama, tadi ayat 13 dan 14.
Jawab Yohanes 4. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepada ia tidak haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Nah, dalam Yohanes 7 mengalir dulu. Yang mengalir ke sebelah, ke tanah-tanah kering. Dan memancar, menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup. Yohanes 7 itu mengalir. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 7 mengalir dulu, baru memancar. Di ayat 37-38. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Boleh 39? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum tiba. Jadi sebelum memancar, di Yohanes 4 langsung memancar. Dari dalam hati mata air memancar. Tapi kalau ditambah Yohanes 7, ini pertama, hasil pertama. Roh Kudus mengalir. Ya, jadi yang pertama, Roh Kudus mengalir dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita puas, menjadi mata air. Roh Kudus menjadi mata air, mengalir dalam kehidupan kita dulu, sehingga kita bisa menjadi puas, selalu mengucap syukur, dan bisa bersaksi. Ini mengalir ke sebelah. Nah, bisa bersaksi, mengalir kepada orang lain. Bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Untuk membawa jiwa. Bersaksi, mengundang. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Untuk diselamatkan, bahkan disempurnakan. Nah, kita dipakai oleh Dia. Mengalir horizontal, ya, bersaksi. Kita sendiri puas, mengalir di dalam hati kita, dalam hidup kita, puas. Ya. Nah, kita dalam kepuasan selalu mengucap syukur, dan mengalir ke sebelah. Kita bisa bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus untuk diselamatkan dan disempurnakan. Ya, itu pertama. Kedua, Roh Kudus memancar ke atas. Tadi Yohanes 4, 13, 14 ya. Yohanes 4 ya, 14. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya tidak haus selamanya. Sebaliknya air yang kuberikan memancar kepadanya, menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai hidup. Roh Kudus memancar ke atas, artinya Roh Kudus menolong kita, ya, untuk bisa menyembah Tuhan, memancar ke atas. Roh Kudus menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Hancur hati, keluhan tak terucapkan, hancur hati. Roma 8, 26 sampai 30. Roma 8, 26 sampai 30. Ini menyembah dengan hancur hati, keluhan-keluhan tak terucap, dengan bahasa roh boleh. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan semua. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, mereka dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Jadi jelas, tadi mulai ayat yang ke-26, Roh Kudus menolong kita untuk menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan. Hancur hati, hanya mengaku. Hancur hati itu hanya mengaku kekurangan, kelemahan kita secara rohani. Banyak salah, banyak dosa, banyak tidak mampu secara rohani. Secara jasmani juga menghadapi ekonomi, banyak tidak mampu. Kelemahan, kekurangan, itu hancur hati. Hanya mengaku kekurangan, kelemahan. Secara rohani, ya, mengaku kekurangan, kelemahan. Secara jasmani,
secara rohani, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan lain-lain. Secara jasmani, dalam ekonomi, rumah tangga, dan seterusnya, tidak mampu. Ya, dalam kesucian, tidak mampu, rohani terus itu semua. Hanya itu, hancur hati. Ya, maka Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Sama dengan Roh Kudus, itu Tuhan bekerja sekarang dengan kuasa Roh Kudus. Nah, aliran Roh Kudus sanggup untuk memuliakan kita. 29:30 itu memuliakan. Ya, Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Artinya aliran Roh Kudus ya, sanggup untuk memuliakan kita. Kita dimuliakan. Sama dengan mengubahkan kita. Ya, ini mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Ya, manusia mulia seperti Yesus. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini diubahkan, manusia mulia. Nah, contohnya Yesus waktu di Getsemani, ya Abba, ya Bapa, itu manusia mulia. Menghadapi apapun, ya Abba. Kita juga, ya Abba, jujur, taat. Nah, itu diubahkan Roh Kudus, dimuliakan. Menjadi kehidupan jujur, taat, kuat, teguh hati. Hanya orang kuat teguh hati yang bisa mengatakan, ya Abba, ya Bapa. Jujur, taat. Hanya orang yang kuat teguh hati. Kalau bimbang, itu bimbang. Ragu, Tapi kalau kuat teguh hati, mau apapun, jujur, taat. Ya, tidak. Benar-benar tidak. Jujur dan taat. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani yang terbesar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, maka mujizat jasmani juga terjadi. Roh Kudus mampu mengadakan mujizat jasmani. Ya, ini memelihara. Janda Sarfat jujur taat. Nah, buatkan aku sepotong roti. Oh, tinggal sedikit roti tepung jujur. Tapi taat. Buatkan dulu untuk hamba Tuhan, untuk Tuhan. Jujur taat terpelihara. Nah, Roh Kudus, tangan Tuhan itu Roh Kudus. Sanggup memelihara kehidupan kita yang tak berdaya di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Seperti janda Sarfat, jujur taat. Jujur taat, maka tadi di ayat 28 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jujur dan taat. Ya, maka Roh Kudus sanggup untuk menjadikan semua baik. Yang hancur jadi baik. Yang gagal jadi berhasil ini. Yang busuk jadi harum. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Selesai semua. Selesai semuanya. Saja yang hancur jadi baik. Yang gagal jadi berhasil ini. Yang mustahil selesai. Tidak ada yang mustahil. Selesai pada waktu. Saja yang busuk jadi harum. Saja semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo kuat teguh hati. Ya Abba, ya Bapa. Jujur taat. Itu kuat teguh hati. Hari-hari. Mujizat akan terjadi. Roh Kudus bukan cuma memuaskan kita. Tapi Roh Kudus ya menolong kita untuk bersaksi. Menolong kita menyembah dengan hancur hati. Dan mujizat pasti terjadi. Tuhan turut bekerja. Mujizat rohani terjadi. Ayo, keubahan hidup, jujur, taat, kuat, teguh hati. Mujizat jasmani terjadi, pemeliharaan semua ada. Sampai jika Yesus datang, mujizat terakhir, kita diubahkan sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan, hanya berseru haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai bersama dia selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari. Apapun keadaan kita, butuh Roh Kudus hari-hari. Kita mohon Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Yang bisa berlutut-berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Tuhan memberkati kita semua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus 17. Duduk dulu, nyanyi dulu saja supaya jelas, kemudian baru nanti berlutut. Ya, mari. Silakan nyanyi dulu supaya jelas. 17 nyanyian tambahan. Dimanapun kita berada.
Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan dari atas. Boleh berlutut, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Kan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan permohonan kerinduan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku dengan mengalirlah, tunjukkan kekeringan, ketidakpuasan kita, bangsa kafir, perempuan Samaria kering, janda Sarfat kering, lagi sekali lagi, mohon curahan Roh Kudus. Koda, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Banyak kekeringan dialami di padang gurun, secara jasmani, rohani.
dalam ibadah pelayanan, dalam nikah rumah tangga. Oh, kami butuh air kehidupan. Haleluya. 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 Oh, jamah Roh Kudus, jamah kami semua. Haleluya. 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 Jamah kami Roh Kudus, aliri kami Roh Kudus. Haleluya. Kami disegarkan, kami dimandikan. Oh, haleluya. Haleluya, diubahkan adik-adik, jujur, taat, kuat, teguh hati. Mujizat-mujizat akan terjadi Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus Tuhan. Kami kering tanpa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. 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 Alawasa. Haleluya. 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 Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kami kering tanpa air kehidupan Tuhan. Haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami, puaskan kami, bahagiakan kami, maniskan kami. Haleluya. Haleluya. Mujizat-mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami, jujur taat selalu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
ku tidak berbuat dosa. Kuat teguh hati, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya kami, haleluya. Curahkan Roh-Mu di tengah kami, aliri kami, haleluya. Bangsa kafir sangat lemah, sangat kering Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, kuatkan kami, puaskan kami, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. 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 Haleluya, haleluya. 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 Jawab Roh Kudus, aliri kami. Kehidupan yang kering, yang rapuh, jasmani, rohani, rumah tangga, pelayanan sangat kering, sangat rapuh. Gampang berbuat dosa, puncak dosa. Gampang kecewa, putus asa, gampang bangga. Haleluya. Aliri Roh Kudus, aliri kami. Kuat teguh hati. Jujur taat Tuhan, haleluya. Hanya menyerah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawasa, yalawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalabasa, yalabasa. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, aliri kami, haleluya. Kami sangat butuh bangsa kami di padang gurun, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah, dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, jamah Roh Kudus, jamah kami di mana kami berada, jamah aliri kami, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Ya Tuhan, tidak ada yang pahit getir Tuhan, yang ada kemanisan, kesegaran Tuhan. Haleluya, Roh Kudus jamah kami, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Tuhan, jangan kering, jangan rapuh kami Tuhan. Segarkan, kuatkan, teguhkan hati kami. Biar mujizat terjadi Tuhan, makin nyata dalam hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya.
asa kecewa kami. Kuatkan kami. Oh, haleluya. Kuat teguh di dalam Tuhan. Jujur taat Tuhan. Haleluya. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih. Sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya, di mana kami berada, jamah Roh Kudus, jamah kami, haleluya. Kuatkan kami semua, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik bagi kami, kuat teguh hati kami, segar kami semua. Dan mujizat-mujizat pasti terjadi, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tidak kering, tidak rapuh, kuat teguh hati. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkan hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Biar Roh Kudus menguatkan kita. Menyegarkan kita. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan, yang butuh Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang turut bekerja di tengah kita. Oh, menyegarkan, menguatkan. Haleluya. Mengadakan mujizat. Serahkan semua. Biar ribut keras datang, serahkan semua kepada Dia. Yakin. Kita sembah Dia, serahkan kepada Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yalaka, 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 haleluya, yalaka, yalaka, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, yalaka, 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 yalaka. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami dimanapun berada. Haleluya, haleluya, yalaka, 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 mujizat pasti terjadi. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih, segarkan kami, kuatkan kami. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi, mujizat pasti terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yang hancur jadi baik Tuhan. Yang busuk jadi harum. Yang gagal berhasil indah. Yang mustahil tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu, tetapkan Roh Kudus dalam hidup kami. Menghadapi padang gurun, menghadap padang gurun dunia, menghadapi nikah abu nikah, menghadapi ibadah pelayanan, menghadapi segala hal di mana kami bangsa kafir sering kering, rapuh, hancur, kalah, binasa Tuhan. Tapi Roh Kudus menyegarkan kami, menguatkan kami, mengadakan mujizat di tengah kami. Engkau tidak pernah menipu kami. Yalah masa, yang sangat berat, yang sangat kering dimanapun berada, angkatlah dua tangan ke atas. Yang mustahil, yang busuk dan lain-lain, yang gagal, angkat dua tangan. Haleluya. Oh, haleluya. Yang merasa tidak puas terus, ayo angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Aliri Tuhan, aliri Roh Kudus Tuhan. Segarkan kami. Oh, haleluya. Haleluya, kuatkan kami Tuhan. Mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih dimanapun kami berada. Engkau sudah menjamah kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau menolong yang bekerja, tolong Tuhan. Yang sekolah, kuliah, tolong semua. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Naik kelas baik, lulus baik semua. Engkau mencari sekolah baru, tolong semua. Oh, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua. Yang sakit jamah di rumah sakit dimanapun, jamah semua Tuhan. Biar mujizat terjadi Tuhan. Engkau tolong semua, apapun kebutuhan kami. Engkau jamah, Roh Kudus menjamah kami. Mujizat terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Rohani 29, berembuslah Roh Kudus, kita membawa persembahan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Berembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah kerja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan ingat baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, nyanyikan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Puji Tuhan. Doa yang berulang tahun kemarin 13 Mei, Ibu Endah Irfani, Ibu Since, Ombong, Jakarta. Besok 15 Mei Bapak Malik Novita Sari Samarah Nabire. Kemudian berdoa untuk Pak Noce yang besok akan dioperasi. Ya, kita doakan supaya Tuhan tolong. Baik, pengumuman besok Rabu 7 Rabu Jumat ya ada doa pagi jam 5 di tempat ini. Rabu 7.30 ibadah kaum wanita dan remaja putri. Kamis 17.15 ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Sabtu 17.15 ibadah kaum muda remaja. Minggu jam 6.45 ibadah umum. Minggu 11.45 sekolah minggu. Baik, bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, pertolongan penyertaan-Mu. Engkau tidak ingin membiarkan kami kering, mengalami ketidakpuasan, tetapi Engkau sudah puaskan kami malam ini. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan kami. Yang gagal berhasil, yang busuk jadi harum semua. Apapun kepahitan, kelemahan kami, Engkau angkat semua. Engkau beri kekuatan sehingga kami kuat teguh hati menghadapi kenyataan dan keadaan hidup ini. Kami tidak putus asa Tuhan, tapi Engkau sudah memberi kekuatan, mujizat pasti terjadi. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Jika mujizat rohani kami alami, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kami. Mujizat jasmani juga kami alami. Dalam segala aspek hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, kesehatan kami. Tuhan tolong ibadah pelayanan kami percaya. Mujizat itu pasti nyata. Kami alami sampai mujizat kesempurnaan kami diubah mulia. Sama mulia dengan Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kami Pak Noce yang besok akan dioperasi, Engkau jamah juga. Sebelum dokter mengoperasi, Engkau sterilkan semua. Engkau tolong Tuhan. Engkau nyatakan kemurahan-Mu sehingga bisa menjalani operasi dengan baik Tuhan. Tuhan tolong semua. Juga kami tetap berdoa bagi Ibu Sri Rahayu di masa tua. Engkau beri kekuatan. Ibu Gaul, Engkau berkati juga. Engkau nyatakan mujizat-Mu. Ibu Dr. Wangintowe, Engkau jamah. Ibu Agus Mujoko juga selalu kami mohonkan kemurahan mujizat-Mu. Ibu Daud Yasin jamah. Ibu Gondo jamah. Bapak dan Ibu Rasmadi, Bapak dan Ibu Daryanto jamah. Bapak Cahyana jamah juga Tuhan. Bapak Edi Hawadi Engkau jamah. Ibu Sindoro Tuhan jamah. Ibu Sugianto, Ibu Yahya jamah Tuhan. Segala kuasa-kuasa penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh yang mengganggu, kami usir dalam nama Yesus. Darah Tuhan, bilur-Mu sembuhkan, sehatkan, beri umur panjang bagi kami. Tetap setia beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Tidak ada yang gugur, Tuhan tolong semua. Yang berulang tahun, oh Tuhan Engkau tolong. Baik hari ini, besok dan selanjutnya, oh Engkau jamah semua Tuhan. Biar diperpanjangan umur ini, hidup ini hanya bagi Tuhan. Semua kami abdikan untuk kemuliaan, kebesaran bagi Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kunjungan hamba Pendeta Wijaya dalam pengunjungan di Medan Engkau pakai, urapi pakai dalam pembukaan firman, dan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang lain. Ke Tanah Toraja bulan 7 Engkau jamah. Juga Engkau tolong buka jalan Tuhan, buka firman, dan tempat-tempat yang lain. Untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih, renovasi gereja di tempat ini Tuhan tolong juga sampai selesai. Untuk bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang berkorban, semua Engkau tolong semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang ke rumah masing-masing Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan di jam-jam ibadah. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pertamakan jiwa-jiwa di sini di Surabaya, di Medan, di Jakarta, dan pelayan hamba-Mu di tempat ini. Juga pelayan hamba-Mu di Palangkaraya juga jamah Tuhan. Buka jalan, buka firman, nyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Latihan kor musik yang kau urapi untuk sungguh-sungguh melatih mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kekasihku sekalian, terimalah anugerah, cinta kasih dan berkat Tuhan. Kembalilah dengan penuh damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menolong, menyertai memberkati kami semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita sekalian.